Baik, Ibu dan Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga Ibu dan Bapak juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan semua dalam limpahan segala berkah dan karunia ya. Dan saya juga berharap semoga Ibu dan Bapak juga penuh dalam limpahan karunia, dan berharap juga terbebas dari segala pandemi corona ya, karena kan situasi pandemi corona ini masih terus terjadi dan kita tidak tahu selesainya itu sampai mana. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa mengakhiri segala kesedihan kita terkait dengan corona. Ibu dan Bapak yang saya hormati dan saya cintai, marilah kita buka perkuliahan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu dan Bapak, saya izin share screen ya. Saya ingin memperdalam materi perkuliahan kita hari ini, yaitu tentang akhlak terhadap sesama, dan saya ingin mengambil tema yang lebih spesifik, yakni tentang penghapusan kekerasan seksual, karena ini lagi marak dan banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa masyarakat di sekitar kita. Ibu dan Bapak, kalau melihat di layar, sudah ada ya di layar ya. Ini adalah kasus yang baru saja terdengar beberapa hari ini. Seorang pegawai di kelurahan di daerah Tangerang Selatan melakukan kekerasan seksual pada 3 siswi yang sedang magang. Ya, jadi ini ingin saya tegaskan kembali bahwa ini ada kasus seorang pegawai kelurahan di Kota Tangerang Selatan itu melakukan kekerasan atau pelecehan seksual pada siswi yang sedang magang di tempat itu. Ibu dan Bapak, sebenarnya apa sih kekerasan seksual itu? Ada yang bisa bantu? Oke, jadi kekerasan seksual adalah segala perbuatan ya yang tujuannya itu menyasar pada tubuh perempuan, terutama organ reproduksi perempuan, misalnya adalah payudara, kemudian perut, kemudian vagina, rahim, bokong begitu, dan kemudian menyasar anggota tubuh lainnya seperti dada, kemudian bibir, leher, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk merendahkan atau menghinakan perempuan. Ya, dan itu kemudian menyebabkan perempuan itu merasa terhina, kemudian merasa tidak berharga, dan kemudian integritas tubuhnya menjadi hancur ataupun hilang. Sedangkan pelecehan seksual adalah segala bentuk yang tujuannya juga merendahkan, tetapi dalam sikap perbuatan yang ditunjukkan misalnya dengan perkataan atau sweet ya, misalnya cewek godain kita dong gitu, cewek cantik banget sih gitu kan, atau misalnya assalamualaikum yang pakai jilbab putih begitu, tetapi sebenarnya tujuannya adalah untuk merendahkan, atau tulisan-tulisan di dinding di sosial media yang memang tujuannya adalah merendahkan perempuan, termasuk minta maaf ya, misalnya kata-kata kasar seperti yang bahenol begitu, misalnya montok, itu sebenarnya kata-kata yang bernada pelecehan seksual begitu, atau misalnya gambar-gambar yang dikirimkan. Nah, ini harus hati-hati ya kita ya, karena sering sekali kita menerima atau mengirimkan pesan gambar melalui WhatsApp group, tetapi tujuannya adalah melecehkan. Jadi gambar tubuh perempuan yang tidak senonoh itu dikirimkan. Itu adalah bagian dari pelecehan seksual. Ibu dan Bapak, kenapa pelecehan seksual terjadi? Ini juga hadir di tengah-tengah kita. Misalnya juga kekerasan dalam pacaran ya. Ini nyata, banyak orang yang tidak tahu. Nah, ini ada kasus-kasus nyata, tetapi banyak yang menyangkal. Apa sih sebenarnya kekerasan seksual? Misalnya perkosaan, pemaksaan hubungan seksual. Jadi kalau cinta, ayo kita tidur bersama. Kalau kamu cinta sama saya, kalau kamu suka sama saya, maka mengikuti semua keinginan saya dan sebagainya. Ini contoh yang tadi, termasuk menepuk atau memegang payudara, bokong, ya, tubuh perempuan yang perempuan itu sendiri tidak nyaman atas perlakuan itu. Itu adalah pelecehan seksual. Ibu dan Bapak, dalam akidah akhlak, itu segala perbuatan yang tujuannya menghina atau merendahkan orang lain tentu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Ada mitos yang mengatakan bahwa kekerasan terjadi kepada perempuan dewasa.
terjadi karena perempuan tidak pakai jilbab, terjadi karena pakaiannya terbuka, terjadi karena di malam hari, terjadi karena katanya korbannya menikmati, dan pelakunya itu katanya orang lain, tidak mungkin anggota keluarga. Saya tegaskan di sini Ibu dan Bapak bahwa yang menjadi korban kekerasan seksual itu tidak hanya perempuan dewasa, tetapi ada bayi, anak-anak, remaja, nenek-nenek, bahkan mayit perempuan. Saat kejadian rata-rata korban itu memakai pakaian yang tertutup ya, ada yang pakai celana panjang, ada yang rok panjang, bahkan ada yang berjilbab, ada yang berlengan panjang. Jadi tidak ada korelasi antara kekerasan seksual kepada pakaian yang dipakai oleh perempuan. Nah, perkosaan terjadi itu juga terjadi di siang hari itu 35% bahkan, kemudian sore hari itu 25%. Jadi tidak ada korelasi antara malam atau siang. Korbannya bisa siapa saja, ya, dan itu mengalami depresi luar biasa. Salah besar kalau mengatakan korban menikmati. Pelakunya itu ayah kandung, ayah tiri, kakak, adik laki-laki, paman, kakek, pacar, guru, bos, tetangga, bahkan orang yang tidak dikenal oleh korban. Ibu dan Bapak, ini adalah pakaian-pakaian yang ditemukan ketika korban mengalami kekerasan seksual. Banyak diantaranya pakai jilbab, ada baju anak-anak, ada baju bayi, jadi jangan salah, korbannya itu bisa anak-anak juga. Ya, ini adalah pameran yang menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual itu ya bisa siapa saja, dan pakaiannya juga ada yang tertutup, ini misalnya tertutup, ada yang dia memakai baju gamis dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak, saya percaya Ibu dan Bapak adalah garda depan dalam pelayanan masyarakat di desa, di tempat Ibu dan Bapak berada. Untuk itu mohon memperhatikan lidah, telinga, tangan, kuasa, dan Ibu dan Bapak supaya isu kekerasan seksual itu tidak semakin meluas di sekitar kita. Ada yang perlu Ibu dan Bapak pahami dan ketahui dengan sangat jelas dan detail adalah tentang reproduksi perempuan, antara perempuan dan laki-laki itu demikian berbeda. Ya, saya ingin tegaskan dari segi kodrat perempuan itu punya vagina, rahim, payudara, dan kelenjar mamai. Ini yang disebut sebagai kodrat. Begitu juga laki-laki, dia punya penis, testis, dan payudara. Tetapi kalau perempuan itu perkasa, laki-laki pendiam, laki-laki lemah lembut, itu bukan kodrat. Itu adalah peran-peran sosial yang dilekatkan kepada perempuan dan laki-laki, yang itu sebenarnya bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Tetapi reproduksi ini sangat penting dan tidak banyak disadari oleh banyak orang. Perempuan ketika menjalani reproduksinya membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak sedikit, tidak sebentar, dan seluruhnya berdampak bisa jadi tidak nyaman bagi perempuan, tidak enak, bahkan mungkin menyakitkan. Menstruasi dia butuh 3-14 hari dan itu berbekas. Demikian juga melahirkan, demikian juga ketika nifas, hamil, menyusui, dan semuanya berbekas dan semuanya belum tentu perempuan menikmati. Udah dibawa ketika hamil misalnya dalam keadaan wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini aniskurli. Ibu Bapak mohon ya yang merasa tidak berkepentingan suaranya di mute, please. Co-host membantu memute. Nah, ketika hamil tuh butuh waktu 9 bulan dan tidak semuanya nyaman bagi perempuan. Jadi dampak kekerasan seksual pada perempuan itu luar biasa menyakitkan. Bandingkan dengan reproduksi laki-laki yang hanya sebentar dan semuanya nikmat. Mimpi basah nikmat, pipis nikmat, memproduksi sperma juga bisa setiap hari dan tidak berbekas. Bayangkan dengan perempuan. Jadi kalau kita ngomongin tentang kasus kekerasan seksual yang itu hadir di tengah kita, maka ibu dan bapak sebagai garda depan yang bertugas di kelurahan, kecamatan, desa, sekolah, gitu ya, punya peran penting untuk penguatan akidah dan akhlak masyarakat kita dan harus punya pengetahuan penting apa itu kekerasan seksual supaya menghindari terjadinya kasus seperti ini. Ibu dan Bapak, ketika korban menjadi korban penyerangan atau kekerasan seksual, dia berada pada titik paling rendah kehidupan manusia. Jadi kalau keluarganya tidak mendukung, itu potensi terjadi seperti yang dialami oleh Novi di Jawa Timur, mahasiswi Brawijaya. Diperkosa oleh pacarnya seorang polisi, dipaksa aborsi oleh ibu dari pacarnya, paman dan Pak D-nya tidak mendukung, bahkan ngata-ngatain sebagai perempuan yang tidak baik, begitu. Hanya ibunya yang mendukung
misalnya dengan membuatkan rawon ya, tetapi kan Novinya udah sangat stres sampai nggak mau keluar rumah, nggak keluar kamar, nggak mau bicara begitu. Jadi perempuan ketika menjadi korban itu titik terendah dalam kehidupan manusia. Banyak perempuan yang kemudian ingin bunuh diri dan berhasil bunuh diri. Kasus Novi misalnya. Kasus di Jawa Timur lainnya ketika dia diperkosa 4 orang, kemudian bahkan diteror, ya, dan kemudian akhirnya juga bunuh diri. Jadi banyak sekali korban yang pada akhirnya bunuh diri. Jadi titik terendah. Kita dalam siklus masyarakat, kita berada di circle kedua, komunitas, mungkin juga kita berada di circle ketiga, pelayan masyarakat, di kelurahan, kedesaan, dan lain sebagainya, atau kita berada di circle terakhir, ya ini negara, pejabat negara. Jadi kalau semuanya tidak mendukung korban, maka korban berada dalam titik paling rendah di sini. Ada persoalan signifikan antara zina dan perkosaan yang tidak banyak diketahui oleh orang lain. Kalau zina itu ada suka sama suka atau antarodin dalam bahasa fikih, ada relasi yang relatif setara, baligh, akil baligh, ghairu majnun, dan sadar. Jadi dia tidak gila. Kemudian dalam kasus zina itu harus disaksikan 4 orang saksi minimal, sehingga hukumnya bisa diterapkan. Bandingkan dengan perkosaan dalam bahasa Arab yang disebut hiraba atau muharib. Dia tidak ada antarodin, tidak ada kerelaan perempuan. Kesaksian korban adalah kesaksian utama dan tidak dibutuhkan saksi lainnya berdasarkan hadis Nabi yang menceritakan seorang perempuan ketika hendak sholat ke masjid, kemudian diperkosa, lalu dia mengadu kepada Nabi, lalu Nabi meminta para sahabat mencari pelakunya, lalu ada ditangkaplah satu laki-laki ketika akan dijatuhi hukuman. Ya, jadi sebelum dijatuhi hukuman, pelaku ini dihadapkan, terduga pelaku dihadapkan kepada korban, lalu korban mengatakan iya dia pelakunya. Ketika akan dijatuhi hukuman, lalu ada laki-laki lain yang datang dan mengatakan bukan dia pelakunya tetapi saya. Dalam kasus ini jelas sekali bahwa perempuan salah menunjuk pelaku saja dia dibebaskan dari segi hukuman. Jadi kasus ini sangat berbeda begitu dengan kejadian di Indonesia. Kalau saya boleh merujuk misalnya kejadian di Aceh tahun 2018 ketika seorang perempuan diperkosa 9 orang tetapi dia tetap dijatuhi cambuk dengan alasan melakukan perzinahan. Ya. Jadi sebenarnya 2 hal yang berbeda antara zina dan perkosaan. Ibu dan Bapak, sekali lagi penting kita membahas ini karena Ibu dan Bapak berada di garda depan dalam pelayanan masyarakat, sehingga saya berharap Ibu dan Bapak mengetahui sungguh-sungguh apa itu kekerasan seksual dan bisa mendeteksi bagaimana penghapusannya. Dalam dunia Islam, ya tadi saya sudah menyinggung soal perkosaan disebut sebagai hiraba atau muharib. Hukumannya sangat jelas ya. Kalau Sayyid Sabiq dalam buku Fikih Sunnah itu hukumannya bisa dipotong tangan, kaki dan tangan secara silang. Dan itu sebagai hudud atau hukuman jinayah tertingginya adalah kisos. Jadi hukuman bagi pelaku perkosaan itu dalam Islam sangat jelas dan sangat tegas. Nah, kemudian dalam muktamar negara-negara Islam di Zagreb, Kroasia, itu juga mengatakan bahwa perempuan korban perkosaan itu sebenarnya boleh melakukan aborsi. Tetapi kita sedang tidak membahas soal aborsi, kita sedang membahas tentang apa itu kekerasan seksual. Dalam hukum internasional, itu dalam rekomendasi nomor 19 CEDAW, itu sudah ditegaskan apa itu kekerasan seksual. Ya, ini nanti saya bagikan kepada Ibu dan Bapak, PPT-nya, Ibu dan Bapak bisa mengecek. Terutama ketika ada konvensi Istanbul tentang pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan KDRT tahun 2011. Jadi negara-negara Islam sudah punya kebijakan bersikap tentang kasus itu. Bagaimana cara menghapuskannya? Ya, misalnya terjadi di kampus, ada kasus kekerasan, yang penting dilakukan adalah melindungi korban. Jadi kalau dalam lingkaran, kita penting membangun kesadaran kritis di tingkat masyarakat kita, melakukan pengorganisasian sehingga tidak menyalahkan korban, melakukan pendidikan publik, kemudian melakukan advokasi. Nah, ini penting nih peran Ibu dan Bapak di sini. Apakah Ibu dan Bapak bisa mendorong lahirnya kebijakan di desa, begitu, di kelurahan, di kecamatan, supaya tidak ada kasus kekerasan seksual di lingkungan. Ya, termasuk melakukan koordinasi dengan pusat-pusat pencegahan dan pelayanan serta pengawasan. Ini penting dilakukan, ya. Dan terakhir adalah
tentang membuat regulasi. Ini saya kasih contoh misalnya di kampus. Jadi ada tim, ada papan pengumuman, ada informasi pengaduan, sehingga ada jaminan rasa aman bagi para korban. Begitu. Kemudian penting juga terintegrasi dengan mata kuliah di kampus supaya ada penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk juga ada tidak ada blind spot ya, atau apa wilayah-wilayah atau ruang-ruang yang mungkin gelap dan lain sebagainya. Sebagai akhir, saya ingin mendorong di setiap kota itu bisa mendorong lembaga-lembaga filantropi supaya punya kebijakan atau punya dukungan dana zakat dialokasikan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena korban kekerasan terhadap perempuan dan anak itu menempati 4 indikator dari 8 penerima zakat atau mustahik zakat. Jadi ada fakir, miskin, riqab, dan fisabilillah yang dia termasuk ke dalam 4 golongan penerima zakat. Sampai di sini Ibu dan Bapak, saya persilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kasus kekerasan seksual itu sebenarnya yang ramai baru-baru ini terjadi ya, misalnya di lingkungan pesantren, itu juga sebenarnya terjadi di lingkungan gereja ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak ingat pada kasus di di Depok, di mana anak-anak yang berusia 8 sampai 18 tahun ya, 9 sampai 18 tahun itu menjadi korban kekerasan seksual. Itu kasusnya di Depok ya. Dan ini juga misalnya ada kasus-kasus di Biarawati dan lain sebagainya. Nah, ini saya ingin menunjukkan kepada Ibu dan Bapak bahwa kasus kekerasan seksual itu terjadi lintas iman, lintas negara, lintas benua, lintas suku dan adat. Jadi dia bisa terjadi di mana saja, dalam agama apapun juga. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua dalam mata kuliah akidah dan akhlak. Ingat ya, pada pertemuan awal, masing-masing dari kita itu ibarat sebagai pohon yang harus kokoh di akarnya, sehingga bisa menjadi penyemai kebaikan bagi semesta. Jadi kalau pohon itu akarnya kokoh, batangnya kuat, daunnya lebat, maka dia akan menjadi tempat berteduh bagi makhluk-makhluk lain. Nah, begitu juga diri kita. Kalau kita akidahnya kuat, kita tahu bahwa Allah itu akan melihat segala perbuatan kita, misalnya dalam surat Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu menunjukkan bahwa kita tahu Allah itu melihat kita, maka kita akan melakukan perbuatan yang terbaik. Begitu Ibu dan Bapak poin penting dari pertemuan kita pada malam hari ini. Sengaja saya membahas ini karena kasus kekerasan seksual ini sudah darurat ya, darurat kekerasan seksual. Jadi saya berharap Ibu dan Bapak yang berada di garda depan dalam pelayanan masyarakat itu juga bisa berkontribusi untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu dan Bapak apabila ada ingin pertanyaan, tanggapan, saya persilakan. Baik, Ibu dan Bapak, apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Terasa berat ya materinya? Begitu, terasa berat? Ya, begitu terasa berat kah? Enggak sih, Bu. Bu, mau tanya, Bu. Ini, Bu, bagaimana caranya kayak kami ini, misalnya di tempat kami ini kan masih susah, Bu, untuk membantu mereka yang kayak kena korban gitu, Bu. Jadi mereka ini kan cenderung kayak tertutup gitu, Bu. Jadi solusinya mengarahkannya kemana? Mereka ini cenderung nggak mau melapor ke polisi gitu kan, nggak mau. Itu langkahnya seperti apa gitu loh, Bu, untuk mengatasi orang-orang yang seperti ini. Karena ada kejadian gitu, Bu. Mereka kalau diajak ke, maksudnya untuk secara hukum dia nggak mau, Bu. Tapi dia pengen orang ini nih, si
pelaku ini jera gitu loh, Bu. Itu gimana caranya, Bu? Langkah pertamanya kami di desa gitu membantu mereka gitu yang kena korban gitu. Ya, Ibu, terima kasih. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Ibu dan Bapak sebagai garda depan ya dalam pelayanan masyarakat adalah menciptakan rasa aman bagi korban. Jadi tumbuhkan dulu kepercayaan pada diri korban dan keluarga bahwa apa yang mereka alami kita percaya. Itu yang pertama. Jadi tidak menyalahkan korban. Yang kedua, kita mendukung korban dan kita berada di pihak korban. Dalam artian kita tidak perlu bertanya waktu kejadian nggak pakai jilbab ya, misalnya begitu, itu kan sangat tidak berpihak ya pada korban. Misalnya waktu kejadian jalannya sendirian ya, lagian sih jalannya sendirian, lagian sih keluar malam sendirian, lagian sih nggak pakai jilbab, lagian sih pakai baju terbuka dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata yang menyakitkan dan menyalahkan korban. Jadi ketika kita tahu ada korban, maka berikan perlindungan terlebih dahulu kepada korban, yakinkan kepada korban bahwa apa yang dialami korban bukan kesalahan korban. Itu penting. Karena kalau kita sudah meyakinkan kepada korban itu bukan kesalahan korban, itu kita selangkah sudah memberikan empati dan meyakinkan kepada korban bahwa dia tidak sendiri dan ada yang percaya. Itu Ibu Rasim. Pada kasus kekerasan seksual itu penting langsung dilaporkan kepada polisi supaya tidak ditunda kasusnya. Begitu, supaya pelaku langsung ditangkap. Karena kalau pelaku tidak ditangkap, maka dia akan melakukan kekerasan kepada orang lain dengan korban yang berbeda. Kasus di Lampung misalnya, ketika dia tidak tidak di penjara begitu, jadi ketika COVID dia termasuk yang dikeluarkan dari penjara, tidak sampai 1 bulan dia sudah memperkosa perempuan yang lain dengan korban yang lain. Jadi artinya pelaku itu tidak jera. Nah, supaya pelaku itu tidak mengulangi kasusnya yang sama dengan korban yang berbeda, maka harus segera penanganan di pihak kepolisian. Ibu dan Bapak, kadang kita menganggap sepele ya, kalau ada orang yang nepok bokong, noel-noel itu dianggapnya biasa. Padahal itu adalah bagian dari pelecehan terhadap perempuan. Salah satu penyebab kenapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sulit dilaporkan karena dalam masyarakat kita itu muncul sekali atau stigma-stigma ataupun misalnya lagu-lagu bahkan yang menghinakan perempuan ya. Contohnya seperti ini, saya izin share screen, lagu-lagu yang merendahkan perempuan begitu dan selalu menyalahkan perempuan. Mohon didengarkan bersama-sama ya. Mata indah bola pingpong, masihkah kau kosong? Bolehkah aku membelai hidungmu yang aduhai? Engkau baik, engkau cantik, kau wanita, aku puja. Jangan marah sebab pantas kau digoda, salah sendiri kau manis, punya wajah teramat manis, wajar. Mata indah bola pingpong, masihkah kau kosong? Bolehkah aku membelai hidungmu yang aduhai? Engkau baik, engkau cantik, kau wanita, aku puja. Jangan marah kalau ku goda, sebab pantas kau digoda, salah sendiri kau manis, punya wajah teramat manis, wajar. Tadi lagunya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Kedengaran ya. Nah, bayangkan dari lagu tadi kita bisa mengambil intisari. Jadi perempuan cantik itu disalahkan. Jadi wajar kalau saya goda karena kamu cantik sih. Nah, itu secara tidak langsung masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan kita memperlakukan perempuan seperti itu. Digoda dianggap wajar, dilecehkan dianggap wajar.
Sehingga kasusnya makin marak, kasusnya makin banyak. Bu Bapak mohon izin sebentar, ada azan ya. Kita kita dengarkan azan sebentar. Ya, Bu. Ibu, sambil mendengarkan azan, saya persilakan kalau ada yang ingin tanyakan, boleh raise hand ya. Ibu dan Bapak, silakan berdoa karena doa baina adzan wa iqomah itu termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Yudi Asri sudah memberikan tanggapan. Dari Pak Yudi Asri mengatakan bahwa ada korelasi minum-minuman alkohol dengan perbuatan perkosaan ataupun perbuatan zina. Ya, pada beberapa kasus memang ada seperti itu, tetapi dalam banyak kasus bukan karena minuman beralkohol. Jadi ini karena paradigma di masyarakat kita ya, dan sebuah penelitian yang ditulis oleh Catherine itu pada kasus
di Bosnia Herzegovina ketika Serbia memperkosa perempuan di sana, perempuan Muslim di sana. Dia mewawancarai Alexander ini mewawancarai para tahanan yang memperkosa dari tentara Serbia. Lalu kenapa mereka memperkosa? Karena alasannya ingin bersenang-senang dan ingin menundukkan perempuan dari pihak lawan. Jadi berangkat dari kasus ini memang tujuan orang melakukan kekerasan itu diantaranya adalah karena ingin menundukkan perempuan atau ingin menyakiti perempuan. Nah, ada juga tulisan ya dari scholar namanya Zaid and Wiener tahun 90 dalam sebuah buku yang berjudul The Lectures Professor Sexual Harassment on Campus. Ini menarasikan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi itu ada quid pro quo. Jadi ada relasi kuasa, ada power relation yang tidak imbang, di mana orang melakukan pelecehan seksual itu atau kekerasan seksual terhadap orang yang lebih rendah posisinya. Jadi, bisa jadi karena dia bawahannya atau karena dia anak buahnya, karena mahasiswinya dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada relasi yang tidak imbang. Begitu. Ibu dan Bapak, dalam akidah akhlak Islam itu mengajarkan kepada laki-laki untuk melakukan 3 hal ya. Yang pertama menundukkan pandangan. Pasti ingat Ibu dan Bapak dalam surat An-Nur ayat 30. Ada yang berkenan membacakan surat An-Nur ayat 30? Jadi laki-laki, wahai Muhammad, katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan dari melihat yang tidak halal. Ada yang mau bacakan? Ada yang ingat ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuduna min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Betul? Ada yang ingat ayatnya? Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, menundukkan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya, jadi ini perintah kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah, la mastumun nisa. Tidak boleh menyentuh yang tidak halal baginya, tidak boleh menyentuh. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Ibu dan Bapak, ada yang ingat ayatnya? Hujurat ayat 11. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Ya, betul sekali Bapak. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanalbazu bil alqab. Ya, bisa ismu fusuq ba'da iman wa lam yatub faulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan yang lainnya. Jadi sudah diingatkan, nggak boleh merendahkan. Jadi yang dipanggil pertama oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah laki-laki. La yashar qaumun min qaumin. Jadi laki-laki yang dipanggil pertama dulu. Nggak boleh merendahkan. Jadi nggak boleh laki-laki mengatakan bahwa cewek godain kita dong, itu merendahkan. Kalau bahasa zaman now-nya itu bahasa di daerah Ibu Naomi atau Ibu Maria atau Pak Wahono atau Ibu Oktavianti atau Ibu Semianti, bahasa zaman now-nya begitu ya Pak Yudi Asra adalah catcalling. Nah, betul ya? Bahasa di sana namanya catcalling. Jadi panggilan-panggilan yang tujuannya adalah merendahkan begitu. Nah, ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir dalam agama lain juga begitu ya, perintah untuk menjaga pandangan, tidak boleh menyentuh yang bukan hak, termasuk juga menjaga lisan, tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Saya persilakan Ibu dan Bapak untuk memberikan tanggapan. Silakan. Ya, Bu. Pak Supandi. Ya. Silakan Pak. Saya juga sih Bu, kekerasan rumah tangga kalau sekarang ini ya pemerkosaan itu bisa terjadi ya zaman sekarang.
apalagi medsos itu kan. Kebanyakan anak-anak, apa laki-laki apa perempuan itu ya terpengaruh kadang di medsos itu kan ruang publik yang terbuka. Itu kadang banyak pemicu. Ada juga di daerah kami Sumatera Selatan itu gara-garanya itu pernah ada kejadian kakek-kakek memperkosa perempuan muda pas ditanya, itu kan waktu dulu saya jadi KPPS, Bu. Pernah jadi KPPS. Nah, pas pemilihan dia masuk, kami kan masuk di penjara. Kami tanya, kenapa Pak masuk penjara? Karena kamu merkosa. Apa sebabnya? Terpengaruh Pak pas nonton habis di YouTube, kata dia. Oh gitu. Nah juga mau tanya Bu. Boleh tanya enggak Bu? Ya boleh Bapak, silakan. Nah ini kan kenapa ini, maksudnya ini kasusnya kayak ini Bu. Misalnya ada kejadian kita melihat orang yang diperkosa, tapi kita pengen membela, jadilah si pelaku sama si pembantu itu kan biasanya terjadi bentrok. Nah si pelaku tadi, karena kita menyelamatkan korban, si pelaku kita bentrok, pelaku itu ya cedera atau meninggal, tapi yang disalahkan kita yang bantu itu. Bisa gitu gimana Bu? Ya, jadi dalam hukum pidana, dalam KUHP itu misalnya ada pasal yang menyebabkan secara tidak sengaja menyebabkan orang meninggal ya. Misalnya untuk kasus dia membela diri, itu sebenarnya ada pembelaannya juga dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun kitab acara ya, kitab undang-undang hukum Ya, acara. tapi Bu, ini maksud kami itu di kenyataannya sering yang disalahkan itu yang membela diri itu diberatkan. Itu kalau seandainya penegak hukum yang melakukan pembelaan itu ya nggak ada hukumnya juga kadang itu kan. Tapi kalau kita rakyat biasa biasanya makin berat. Alasannya karena kan menghilangkan nyawa seseorang gitu. Saya pernah membaca ada kasus ya Pak, yang dia sebenarnya jadi dia selama 8 tahun itu mendapatkan KDRT dari suaminya. Tiap hari itu dipukulin, mendapatkan perlakuan kasar ya dari suaminya. Bahkan suaminya itu pernah hendak membunuh si istrinya gitu kan. Selama 8 tahun. Lalu istrinya ini sudah nggak kuat, kemudian dia membalas dengan cara membunuh suaminya. Jadi udah nggak tahan, dan masyarakat sekitar itu tidak pernah ada yang mau membela atau melindungi korban. Nah setelah dia membunuh suaminya, lalu dia ini kasusnya diliput oleh LBH API Jakarta dan kemudian dijadikan sebuah buku. Nah kemudian korban menyerahkan diri kepada polisi. Kalau kasus seperti ini dan hukum yang sangat positivistik, ya, jadi positivistik itu ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, aparat hukum tidak melihat behind the screen ya, penyebab dari kenapa dia bisa membunuh, ya maka dia akan dihukum secara hukuman yang maksimal tuntutannya begitu. Tetapi ketika banding aparat penegak hukumnya juga kemudian sudah mulai bisa melihat kasus yang sebenarnya dan kemudian mengetahui bahwa kenapa dia membunuh itu dalam rangka dia sudah tidak tahan terhadap kasus yang dialaminya, maka hukumannya kemudian menjadi ringan. Ya, dan ketika dia menjalani di lapas berperilaku baik, lalu kemudian hukumannya lebih diringankan lagi. Nah, berangkat dari kasus itu sebenarnya hukum kita tidak boleh positivistik. Hukum kita harusnya melihat korban sebagai pihak penting dalam penanganan kasus. Dan ketika kita ngomongin penanganan kasus itu sebenarnya bukan hanya di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tetapi kita yang di masyarakat itu juga tidak boleh menghakimi korban. Saya pernah mendapatkan cerita di kasus NTT, mungkin ada Ibu dan Bapak yang dari NTT, boleh di cross check. Ada anak SMA diperkosa 11 temannya. Ketika hamil, itu sudah mau jelang ujian akhir nasional, anak perempuan ini dilarang sekolah untuk ujian.
11 pelaku itu dibolehkan ujian. Itu adil tidak sebenarnya? Tidak, Bu. Tidak Bu. adil. Ya, Bu. Tidak Maksudnya adil. sama kami kan Bayangkan perempuan sudah menjadi korban, lalu dikorbankan kembali oleh sistem yang menganggap bahwa perempuan itu penyebab aib. Coba, dia diperkosa 11 orang, bagaimana dia bisa lari? Dan kemudian ketika hamil, sekolah tidak mengizinkan dia untuk ujian. 11 laki-laki ini ujian dan tidak dihukum sama sekali, dilindungi oleh adat. Itu terjadi di NTT. Itu kejadiannya sekitar 3 tahun lalu sebelum pandemi corona ya. Karena setelah pandemi corona kan nggak ada ujian akhir nasional lagi. Nah, kasus-kasus seperti ini itu harus menjadi perhatian kita semua. Ibu dan bapak yang berada di garda depan. Karena akidah akhlak, ya, terutama akhlak dan akidah itu harus diturunkan dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau kita ngomong soal akidah, percaya kepada Allah, bukan hanya percaya kepada Allah lalu sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana akhlak itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana akhlak itu diturunkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang berada di sekitar kita itu merasa nyaman dengan perbuatan kita. Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, Wallahi la yuminu, wallahi la yuminu, wallahi la yuminu. Lalu sahabat tanya, kilaman ya Rasulullah, siapa Rasul yang nggak beriman sampai engkau bersumpah 3 kali wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Kata Nabi, kilaman ya Rasulullah, qala allazi la yamanu jaruhu bawaikahu. Orang itu nggak beriman kalau tetangganya merasa tidak aman karena perbuatannya. Bayangin, orang dia tidak beriman kalau tetangganya merasa tidak aman karena perbuatannya. Apalagi menyakiti keluarga atau menyakiti orang lain. Kita lahir dari perempuan, kita lahir dari rahim perempuan, kita tumbuh 9 bulan dari perempuan. Kalau kita menyakiti perempuan, maka kita juga menyakiti ibu kita, menyakiti istri kita, menyakiti anak perempuan kita. Itu yang tidak banyak difahami orang. Kita itu lahir dari kehidupan 9 bulan perempuan. Tapi kita menyakiti perempuan yang lain. Nah, itu sebabnya ibu dan bapak yang berada di garda depan dalam pelayanan masyarakat penting sekali mengetahui dan paham betul tentang kekerasan seksual, tentang pelecehan seksual, supaya tidak menyalahkan korban dan supaya melindungi korban. Apa yang bisa ibu bapak lakukan adalah sosialisasi. Jadi ibu dan bapak harus punya program sosialisasi antar desa, sosialisasi ke sekolah-sekolah, sosialisasi dengan Karang Taruna, kuatkan akidah, akhlak, yang tadi surat An-Nur ayat 30, Al-Baqarah, Al-Hujurat tadi. Menundukkan pandangan, perintah kepada laki-laki, la mastumun nisa, nggak boleh nyentuh nih yang bukan haknya. Kemudian juga nggak boleh nih jaga nih lisan, nggak boleh ngucapin kata-kata yang tidak senonoh. Itu penting. Jadi soal akidah dan akhlak, kenapa orang belajar agama banyak sampai perguruan tinggi tapi akhlak masih bobrok? Karena akhlaknya tidak diturunkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Jadi banyak sekali kasus di mana korban itu disalahkan atau mungkin korban dinikahkan dengan pelaku. Itu luar biasa jahatnya itu. Bayangkan dia dipaksa menderita seumur hidupnya. Menikahkan dengan pelaku itu luar biasa, kejahatan luar biasa. Banyak kejadian itu, Bu. Alasan untuk aib. Nah itu, sebenarnya yang punya aib siapa sih? Kan laki-laki. Laki-laki ini yang nggak jaga nafsunya kan? Ya kan? Iya, Bu. Nah, cuman kebetulan kalau sering kejadiannya pasti dari orang tuanya pasti suruh nikahnya sama yang itu. Suruh nikah. Ibu dan bapak misalnya logikanya begini. Kita nggak suka ya sama orang, atau misalnya kita udah analogikanya gimana ya? Gini, kita nggak suka makan duren, terus diciumin duren ke hidung kita, rasanya gimana? Pengen muntah kan? Iya. Iya Bu. Pengen muntah. Nah ini perempuan korban perkosaan dinikahkan dengan pelaku, gimana coba rasanya?
Iya betul. Nah itu. Seumur hidup dianya. Nah, dia akan menderita seumur hidup. Itu sebabnya penting sekali menyadarkan kepada masyarakat bahwa itu adalah tindakan yang tidak baik. Begitu. Jadi penting sekali akidah akhlak itu bukan hanya kita percaya kepada rukun iman dan kemudian kita juga menjalankan rukun Islam, tetapi juga menurunkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengingat Allah itu esa, Allah itu melihat semua perbuatan kita, ya. Qiyamuhu binafsihi, Allah itu kan maha berdiri, dia tidak butuh orang lain, gitu kan. Artinya kita tidak beribadah sekalipun, Tuhan itu tidak ibarat kata gimana ya, kalau syair dalam bahasa Arab itu, yang butuh kepada Tuhan dan perlindungan kepada Tuhan itu kan manusia, ya kan. Nah, kalau kita butuh kepada Allah kan artinya harusnya kita mengikuti segala peraturannya kan. Ya samalah logikanya gini, ibu dan bapak butuh pekerjaan di kantor. Maka ibu dan bapak menjalankan segala ketentuan yang ada di kantor. Betul nggak? Iya. Nah, begitu juga dalam ibadah, dalam akidah dan akhlak. Kalau kita meyakini dengan agama kita, harusnya kita mengikuti segala peraturan yang ada dalam agama kita. Kira-kira begitu. Selanjutnya saya persilakan kalau ada ingin tanggapan dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ingin membumikan mata kuliah akidah dan akhlak kita kepada isu-isu terbarukan. Sehingga pembelajaran kita itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi saya ingin memberikan penguatan kepada Ibu dan Bapak soal ini. Silakan Ibu dan Bapak, saya persilakan kalau ada tanggapan dan lainnya. Ya, Bu. Silakan Pak. Ini kasus kayak gini, Bu. Kami sering di desa tuh kadang sosialisasi atau penyuluhan tentang perlindungan hak perempuan. Nah, tapi kadang tuh kayak gini, Bu. Tanggapan masyarakat tuh kadang yang masalah hukum itu kan sering runcing ke bawah, kumpul ke atas katanya itu kan gitu. Malah saya itu kayak gini, pernah kejadian itu kan, ayo sudahlah kita tidak usah ikut-ikut. Kenapa? Ntar kita juga yang repot katanya gitu. Kita sudah bela, kita sudah ini, tapi kita juga yang salah. Makanya itulah Bu, sering benar di tempat kami pernah pengalaman itu. Lihat itu sudah mereka cuek jadinya. Kenapa? Mereka sudah membantu, sudah ini, tapi tetap si pembantu ini juga yang ntar disalahkan misalnya. Disalahkan balik kadang itu kan. Nah, itulah kadang Bu, jadi kendalanya itu. Dipandang masyarakat, ya sudahlah. Ibaratnya itu kehidupan mereka saya gitu. Ada yang mau kasih tanggapan Ibu dan Bapak? Gara-gara hukum itu Bu, kadang itu. Ya, terima kasih Bu. Ya, Bapak Supandi, terima kasih. Saya jadi ingat ya pada ini tagar percuma lapor polisi. Ingat nggak yang kemarin ramai di sosial media? Nah, tagar iya, Bu, percuma gitu, lapor polisi. Males, Bu. Iya kan? Ingat ya? Nah. Tetapi Ibu dan Bapak, kalau kita masuk ke dalam sistem yang justru tidak melaporkan, maka kasusnya juga akan semakin banyak. Pelakunya itu akan semakin merasa hebat. Dia merasa super power. Dia merasa, nggak ada kok yang nangkep saya. Ya udah, saya bisa menyerang perempuan mana lagi. Ini saya jadi ingat pada kasus corona. Awal-awal kejadian corona, orang kan nggak peduli. Nggak peduli. EGP, emang gue pikirin. Kira-kira gitu kan, kalau bahasa bahasa gaulnya. Gaul. Betul. Begitu corona menggedor tetangga samping rumah kita, menggedor keluarga kita, baru kita kemudian sadar, oh iya ya corona itu ada. Baru tuh mau pakai masker, baru tuh mau cuci tangan, baru tuh mau jaga jarak. Pertanyaannya, apakah kemudian kita tetap EGP sehingga kasus itu hadir di desa kita, di tetangga kita, atau kita mau bersikap dari sekarang? Menyadarkan kepada masyarakat
bahwa kekerasan seksual itu harus dihentikan, bahwa KDRT itu harus dihapuskan. Bahwa perempuan dan laki-laki itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nafsil wahid, dari unsur yang sama, yakni tanah. Perempuan itu bukan dari tulang rusuk laki-laki. Dia manusia merdeka. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Kalau itu terus disosialisasikan kepada masyarakat, maka masyarakat akan sadar dan kemudian petugas desa itu mengatakan kalau ada yang melakukan kekerasan seksual kita tangkap. Hadirkan polisi di sana, bantu untuk sosialisasi. Kapolresnya diajak turun. Kapolseknya diajak turun. Kanit reskrimnya diajak turun. Masalahnya saat ini adalah banyak laki-laki baik. Kayak Pak Supandi, kayak Pak Adamullah, kayak Pak Asep, kayak Pak Agus, ada kekerasan seksual diam. Sehingga pelaku tuh merasa bebas dan kemudian dia menyerang yang lain. Begitu. Jadi kalau laki-laki baiknya diam, ya kekerasan akan semakin meningkat. Tetapi kalau laki-laki baiknya bersuara, maka kekerasan bisa dihapuskan. Saya ingat pidatonya dari Ban Ki-moon ya, Sekretaris Jenderalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beliau mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu pelakunya laki-laki. Itu sebabnya laki-laki baik jangan angkat tangan, tapi angkat suara, angkat bicara, angkat kuasa untuk menghapuskannya. Dan sebenarnya jauh sebelum Ban Ki-moon, Nabi kita Muhammad SAW itu sudah menegaskan bahwa manusia yang paling baik adalah yang memperlakukan keluarganya dengan baik, dan saya adalah contohnya. Nabi Muhammad, ibu dan bapak, tidak pernah menghina khodim. Khodim itu pekerja rumah tangganya. Ya, tidak pernah menunda upah yang dibayarkan untuk khadimnya. Jadi Nabi Muhammad itu luar biasa baiknya. Itu yang disebut oleh Karen Armstrong, kalau dianalogikan pada pemimpin pada masa itu yang sejajar dengan Nabi Muhammad ketika hidup, maka Muhammad adalah pemimpin paling adil. Karena dia meletakkan fondasi keadilan kepada umat manusia, bahkan yang berbeda agama sekalipun. Jadi kalau Nabi Muhammad sudah meletakkan fondasi kokoh tentang ketauhidan dan kemuamalahan, harusnya bisa kita ikuti. Kan sayangnya nih ya, kalau boleh jujur ya Ibu dan Bapak, kalau sudah ngomongin Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi, yang Nabi menumbuh gandum, Nabi mengangkat ember, Nabi terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, itu orang lupa. Yang diingat itu soal poligaminya. Itu kan salah itu. Padahal kan bukan itu. Ya, jadi kita kalau kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, maka tidak boleh ada kekerasan kepada orang lain, pada keluarga dan lain sebagainya. Ini kenapa sih pada nulisnya di chat aja, nggak ngomong-ngomong aja kenapa? Pak Amran, silakan. Habis Pak Amran nanti Ibu Indriani ya. Monggo Pak Amran, silakan Pak Amran. Pak Amran. Pak Amran. Oke, Ibu Indriani deh. Ini Ibu Indriani sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Amran. Silakan Ibu Indriani. Ibu Indriani. Ya, selamat malam. Malam Ibu, silakan. Iya, sebenarnya bukan karena pakaian perempuannya yang harus kita salahkan. Karena otak dan nafsu dari laki-lakinya yang tidak bisa dihilangkan itu, Bu. Jadi jangan semata-mata perempuan terus yang disalahkan. Agak emosi kalau ada perempuannya yang disalahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indriani. Pak Yudi mau bicara apa, Pak Yudi? Silakan.
Ya Bu, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin menanggapi dari banyaknya pertanyaan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan seksual. Jadi kan kalau sepengetahuan saya kan dulu pernah mondok di Pondok Pesantren Al Furqon di Kalimantan Selatan, tahfiz Quran. Jadi memang sistem itu berpengaruh, Bu. Karena biasanya kalau di pondok itu kan untuk pondok-pondok pesantren yang salafi itu tempat belajarnya berbeda. Jadi apabila laki-laki maka yang mengajarnya laki-laki, atau kalau perempuan yang mengajarnya perempuan, kemudian ruangannya berbeda. Namun sayang sekali kalau di sekolah-sekolah umum seperti kita lihat di SLTA, SMU, SMP dan sebagainya, itu kadang-kadang kan percampuran. Nah, alangkah baiknya seandainya di pendidikan itu kan ada pemisahan lah, supaya misalnya ya mungkin tidak dibedakan ruangannya, tapi mungkin yang sebelah kanan untuk perempuan atau sebelah kirinya untuk laki-laki, supaya tidak ada ikhtilaf di dalamnya, percampuran laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kalau untuk melihat masalah pelecehan seksual dan juga kekerasan terhadap perempuan, sebenarnya masalah yang kompleks. Jadi semua kejadian-kejadian itu ada hubungannya dengan sistem. Apabila sistemnya itu bagus, maka orang akan jerah untuk melakukan kejahatan. Namun apabila sistemnya lemah, maka orang tidak akan jerah dengan kejahatan. Bahkan apabila yang kita takutkan sekarang ini kan ada orang melapor tentang kejahatan pelecehan seksual, bahkan yang melapor malah bisa tertuduh. Itu yang jadi banyak di kasus-kasus di daerah lain. Bahkan di tempat saya sendiri kan karena yang melapor kan orang masyarakat biasa, sedangkan pelakunya orang-orang yang anggaplah orang yang punya kuasa atau punya uang. Bahkan sebaliknya, yang melapor tuh malah yang dihukum. Jadi kadang-kadang kalau sistemnya yang tidak baik, sistem yang lemah, malah kejahatan-kejahatan seperti terlindungi. Mungkin itu Bu sementara Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi Asra. Ibu dan Bapak yang lain yang mau memberikan tanggapan, saya persilakan. Saya Bu. Yang Ibu Inti tadi. Sebenarnya benar tadi ada ayat Nur yang menjelaskan laki-laki harus menjaga pandangan. Kamu tulis bagaimana? Nah, sebenarnya perlu korelasi. Laki-laki menjaga, perempuannya pun harus menjaga. Tapi kalau yang perempuannya menjaga, laki-lakinya dia, itulah terjadi. Sebaliknya juga begitu. Harus saling melengkapi, korelasi antara yang perempuan dengan yang laki-lakinya. Itu pernah saya pengalaman kami juga mondok di Yayasan Hazanak Bajikan Bu yang di Tangerang Selatan. Itu kan emang nyatu, tapi di ini kan perempuannya harus emang posisi jalan beda. Seandainya laki-laki lewat pintu kiri, karena perempuannya lewat pintu kanan. Tapi perlunya dia pun ini harus ada perempuannya ya harus menjaga ya syariat perempuan, yang laki-lakinya juga sesuai dengan surah An-Nur tadi. Gitu. Yang laki-lakinya. Tapi kalau ya salah satu aja yang menjaga, yang lainnya tidak, pasti itu terjadi biasanya. Karena kan laki-laki juga timbul karena kan perempuan. Ya perempuan juga kadang juga kalau laki-lakinya tidak ini menundukkan pandangan, ya juga nafsu juga gitu. Nanggapi tadi, maksudnya bukan antara menyalahkan laki-laki, tidak menyalahkan perempuan. Kan? Harus berpegang tangan seluruhnya, itu perempuan laki-laki itu harus saling menjaga. Dan itu tapi lagi ya laki-laki itu harus melindungi perempuan. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Ibu dan Bapak atas tanggapannya. Saya mau cerita, ini kasus yang pernah saya tangani beberapa tahun yang lalu. Korbannya pakai jilbab, mahasiswi UIN Jakarta. Keluar dari kampus ya, dari asrama di kampus itu pada jam 7 pagi. Pada jam 7 pagi dan dia pakai jilbab. Sekali lagi pakai jilbab.
Kemudian kasus kekerasan seksual perkosaan itu terjadi pada jam 4 sore. Pertanyaan saya, dia dari jam 7 pagi sampai katakanlah jam 3 sore atau jam 3.55 waktu Indonesia bagian Barat, itu ketemu dengan mungkin ratusan laki-laki ya, karena ada di kampus, karena ketemu dosen, karena di angkot, dan lain sebagainya, karena dia ke perpustakaan atau dia beli makan. Laki-laki yang dia temui dari jam 7 sampai jam 3:55 itu tidak melakukan, bukan jam 3, kalau jam 3 sore itu jam berapa? Jam 15. Jam 15:55. Itu tidak melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual padanya. Tetapi pada jam 4 sore ketika ketemu dengan pelaku itu menyerang korban. Pertanyaan saya, apakah laki-laki yang ditemui korban dari jam 7 pagi sampai jam 15:55 itu laki-laki yang tidak punya akhlak? Laki-laki yang tidak bisa menahan nafsunya? Laki-laki yang tidak punya akidah? Sehingga kemudian menyerang dan memperkosa korban? Karena perempuannya itu pakai jilbab. Perempuannya pakai jilbab. Dan dia ketemu dengan ratusan laki-laki dari jam 7 pagi sampai jam 15:05. Kemudian terjadi perkosaan jam 16:00. Pertanyaannya, semua laki-laki yang ditemui dari jam 7 pagi sampai jam 15:55, laki-laki yang seperti apa? Atau laki-laki yang tidak punya akhlak, tidak punya akidah, yang tidak punya kemanusiaan, yang pada jam 16:00. Silakan dijawab, Ibu dan Bapak. Ini kisah nyata. Apakah semua laki-laki tidak bisa mengendalikan nafsunya? Apakah semua laki-laki itu jahat? Apakah semua laki-laki tidak bisa menundukkan pandangannya? Tidak semua, Bu. Oke, gimana Ibu Mentari? Ini Mentari Raden, Ibu atau Bapak? Ibu kali ya? Ibu, Bu. Silakan Ibu Mentari. Tadi kayaknya suaranya sudah kebuka. Iya, semua itu tergantung ke dirinya masing-masing, Bu. Jadi tidak semua laki-laki itu seperti itu. Untuk laki-laki yang mungkin imannya kuat, Bu, bisa menjaga pandangan, bisa mengendalikan nafsunya. Hal-hal seperti itu tidak akan terjadi, Bu. Makasih Bu Mentari. Pak Herman, silakan Pak Herman. Pak Herman. Tadi kayaknya mau bicara Pak Herman. Izin Bu, iya Pak Herman silakan. Oke, Pak Damullah mungkin mau bicara. Pak Damullah. Ya Bu. Silakan kalau ada tanggapan. Tadi nampaknya laki-laki kena terus tadi Bu. Baik, jadi intinya yang namanya kejahatan spesial tadi masalah kekerasan terhadap wanita. Intinya kejahatan itu tidak apa namanya? Ingat jadi dari pesan Bang Napi istilahnya gitu. Kejahatan itu bukan dari niat pelaku kadang, tapi karena adanya kesempatan. Jadi kesempatan itulah yang apa? Yang memberikan menimbulkan niat pada pelaku. Jadi terkait masalah laki-laki yang Ibu bilang tadi, ya jelas laki-laki itu tidak bisa kita apa istilahnya sweeping general semuanya seperti itu, tidak semua seperti itu. Jadi kalau mengatakan semua laki-laki itu sama, dari yakinlah bapak-bapak yang ada sini pasti tersinggung nih. Pak Yudiasa, ada Pak Asik Jamaluddin, apa diam aja tadi nih Pak? Ya betul Pak Damullah, saya setuju kepada Bapak. Itu sebabnya yang ingin saya katakan, tidak semua laki-laki begitu. Maka laki-laki yang ditemui korban dari jam 7 sampai jam 15:55 adalah laki-laki yang baik. Ya. Laki-laki yang nggak baik itu yang ketemu jam 16:00.
Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa lagian sih dia jalan sendirian nggak pakai mahram. Kalau lingkungannya aman, kalau kondisinya aman, nggak ada kasus kekerasan seksual. Di Singapura, orang bisa keliling jam 2 pagi, nggak ada kasus kekerasan seksual. Nggak ada, karena aman. Jadi bukan karena dia jalan sendiri. Kalau begitu, ibu dan bapak tidak akan pernah bisa mengirim anak perempuan untuk sekolah jauh dari ibu dan bapak. Tidak bisa dikirim ke pesantren, tidak bisa dikirim ke Madinah, tidak bisa dikirim ke Paris, tidak bisa dikirim ke Jawa, dan lain sebagainya. Karena harus ada mahram. Pertanyaannya, apakah mahram itu harus ada orang di samping anak perempuan kita? Atau mahram itu bisa diwakilkan dengan negara melalui sistem? Bisa, Bu, bisa, Bu. Nah, setuju. Sistem, Bu. Jadi Ini, Bu, mahram itu harus masalah diwakilkan mahram. dengan sistem. Setuju? Setuju, Bu. Sistem, Bu. Sistem, aman. Saya setuju mendukung sistemnya harusnya. Iles daripada mahram itu kan keamanan, Bu. Adanya mahram itu dengan tujuan kan ada supaya aman. Jadi kalau iles itu sudah terpenuhi oleh sistem ataupun negara, jadi bisa seperti itu. Betul, setuju Pak. Jadi ilahnya itu biar ada sistem yang mengatur ke bawah, Bu. Kayak apa runcing ke bawah. Betul. Ya, Pak Supandi sepertinya kurang percaya dengan sistem hukum kita. Nggak apa-apa, karena memang nyatanya begitu. Misalnya kasus di Aceh, perempuan ditangkap karena dia nggak pakai, karena dia pakai celana, nggak pakai rok. Ketika ditahan oleh HW ya, kalau nggak salah. Siapa yang nahan itu? Kalau di Aceh namanya HW. Iya, Bu. HW. Korban ini, anak yang ditahan tadi itu malah diperkosa oleh HW di ruang tahanan. Coba bayangin. Gara-gara dia pakai celana panjang, karena gara-gara dia pakai celana panjang, lalu dia ditangkap. Ya, ketika ditahan malah diperkosa. Coba, aman nggak seperti itu? Tentu nggak aman. Soalnya, Bu, sering lihat kasusnya. Ya, baru-baru ini kami ya, di kampus kan pernah di Palembang tuh ada kampus, Bu. Ya. Nah, dia itu kan mahasiswa itu kan seharusnya wisuda. Nah, gara-gara ada pelecehan dari dosennya dibebaskan, mahasiswanya tidak boleh ikut wisuda. Makanya saya kurang percaya, itulah yang tadi Bu, kurang percaya hukum. Kenapa? Sering tumpul ke bawah, tajam ke bawah. Betul Bapak Supandi, itu sebabnya kemudian ada Permendikbud 2021. Supaya hukumnya itu melindungi para korban. Betul. Permendikbud 2021 itu mencoba melindungi korban-korban anak-anak kita yang ada di kampus. Yang tidak ada mahramnya tadi itu loh. Yang orang tuanya nggak ikut ke kampus, nggak 24 jam bersama mereka di kampus, maka dibuat sistemnya melalui Permendikbud tadi. Itu yang tadi saya cerita, misalnya kasus di NTT, ya, malah dia nggak boleh ikut ujian. Permendikbud ini memastikan semua korban itu berhak atas pendidikan, bahwa pelakunya itu yang harus dihukum. Jadi kalau kita percaya pada sistem Islam, perintah pertama menundukkan pandangan, kedua tidak boleh menyentuh yang bukan haknya, yang ketiga menjaga lisan, pasti aman. Masalahnya anak laki-laki kita, ya, atau masyarakat kita secara umum mendidik anak laki-laki itu tidak menghormati perempuan. Bahkan dalam kerumpulan laki-laki itu mengatakan, coba kalau kamu jantan, godain deh dia. Kalau kamu jantan bisa nggak ngedapetin dia? Kalau kamu jantan bisa nggak menaklukkan dia? Itu secara sadar itu pernah dilakukan oleh 80% misalnya begitu laki-laki di dunia. Saya pernah membaca riset ini. Nah, jadi anak perempuan dididik untuk patuh, anak perempuan dididik untuk diam, tetapi laki-laki tidak dididik untuk menghormati perempuan. Laki-laki itu hanya dididik untuk menghormati ibunya, bukan menghormati perempuan. Harusnya itu dididik untuk menghormati perempuan. Jadi dari kecil anak kita harus diingatkan, nggak boleh ya ganggu anak perempuan. Nggak boleh ya ngata-ngatain anak perempuan. Nggak boleh ya menyentuh anak perempuan di sekolah.
Harusnya itu yang diajarkan. Jadi mengajarkan rasa hormat kepada perempuan. Nah, apakah sistem pendidikan yang diatur, yang dicampur itu segala macam? Saya lulusan pesantren juga Ibu dan Bapak. Salah satu pesantren di Jakarta Selatan namanya Pesantren Darun Najah, Pondok Pesantren Darun Najah Ulu Jami Jakarta Selatan. Kami itu diajar oleh ustadz laki-laki dan ustazah perempuan. Ustadz saya yang baru meninggal namanya Ustadz Sulaiman. Itu ngajar usul fiqh. Ya, mohon doa Ibu dan Bapak. Dan saya diajar oleh ustadz laki-laki. Tetapi pada saat itu, alhamdulillah kami tidak mendapatkan seperti itu gitu loh. Bahkan saya ingat sekali Ustadz Mahrus Amin ya, Ustadz Mahrus Amin ini pemimpin pesantren. Ustadz Mahrus itu selalu mengatakan gedung-gedung Pondok Pesantren Darun Najah itu dikasih nama gedung-gedung dunia supaya Anda ini ya. Beliau ngomongnya nggak Anda sih, supaya kalian nanti besar itu bisa datang ke gedung-gedung ini. Dan setiap beliau pidato itu pasti ngomong begitu. Ada gedung Arafah, Mina, Baghdad, Islamabad, itu selalu begitu. Dan dalam hati saya selalu mengamini apa yang beliau katakan. Hingga suatu ketika saya secara terhormat datang ke Islamabad sebagai speaker. Ngomong di hadapan orang banyak. Dan itu saya pikir karena doanya Kiai Mahrus Amin. Tapi pada masa itu tidak ada kekerasan di pesantren, kekerasan seksual pada masa saya sekolah dulu. Yang ngajar laki-laki, ustadz. Banyak saya diajar ustadz laki-laki. Nah, pertanyaannya sekarang, itu kan kebalikan kasus di Bandung. Kita tidak boleh menutup mata. Pemisahan antara bangku laki-laki, bangku perempuan itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena santrinya itu diajar oleh laki-laki tadi. Dan bayangkan ya, dalam relasi kuasa, itu perempuan korban tidak bisa melakukan apa-apa. Contoh relasi kuasa itu begini Ibu dan Bapak, yang mudah saja dijelaskan. Antara dosen dengan mahasiswa itu ada relasi kuasa. Benar atau enggak? Betul. Benar, Bu, benar. Ya? Jadi kalau saya bilang sama Ibu Indriani buat tugas menulis tugas tentang Rasul, tugas nama-nama Rasul dan mukjizatnya. Ibu Indriani ngerjakan nggak? Kerjakan, Bu. Kerjakan. Saya bilang ke Ibu Maria, tolong buat tugas apa yang disebut sebagai keimanan dalam perspektif Kristiani. Ibu Maria buat tugas? Kayaknya nggak buat tugas karena nggak ada di Zoom. Zoom-nya ditinggal ya. Halo Ibu Maria. Ayo ketahuan nih Zoom-nya ditinggal. Atau saya bilang ke Ibu Naomi mohon buat tugas tentang puasa dalam perspektif agama-agama kerjasama dengan Pak Adamullah. Ibu Naomi dan Pak Adamullah mengerjakan tugas nggak? Iya Bu. Ngerjakan kan? Pak Adamullah ngerjakan nggak? Pak Adamullah masih mikir ngerjain nggak ya? Kata Pak Adamullah, susah jaringannya kalau diskusi dengan Ibu Naomi antara Sumatera dan NTT jauh. Jadi masih mikir ngerjain nggak ya? Nah, Ibu dan Bapak, contoh tadi itu adalah relasi kuasa. Ketika dosen mengatakan kepada mahasiswi dan mahasiswanya untuk mengerjakan sebuah tugas lalu dikerjakan. Bayangkan, kita yang relasinya relatif setara ya dari segi usia, Ibu dan Bapak bisa menuruti apa yang saya katakan untuk mengerjakan tugas. Bayangkan di pesantren yang dia tidak ada ayah dan ibu di sampingnya, lalu disuruh apapun oleh ustadznya. Siapa yang berani? Itu yang disebut relasi kuasa. Dan sekali lagi penting bagi kita untuk memahami bahwa banyak laki-laki baik di dunia ini sayangnya diam. Atau berlindung di balik adat, budaya, dan lain sebagainya. Seandainya semua laki-laki di dunia ini bersikap, pasti nggak ada kasus lagi. Pasti nggak ada kasus. Coba aja Ibu dan Bapak buat papan di kantor kelurahan.
Apa ya misalnya pengumuman? Desa ini bebas dari kekerasan seksual. Bila Anda mendapati kasus, silakan hubungi hotline di bawah ini, nomor telepon 24 jam. Itu kasus kekerasan seksual, kasus KDRT itu bisa turun. Grafiknya langsung bisa turun. Kalau ada papan pengumuman seperti itu. Karena orang takut dipantau. Mudahnya begini, kalau ada polisi di perempatan jalan yang nggak bawa STNK, nggak pakai helm, putar balik kan? Kabur. Nah, putar balik kan? Iya. Ya, Bu. Nah, ibu-ibu nih yang nggak pakai helm, putar balik nggak? Balik. Nah, putar balik. Masalahnya, polisi itu tidak selalu hadir di hadapan para pelaku. Jadi pelaku itu nggak pernah takut. Maka yang bisa menghadirkan pengganti dari aparat penegak hukum adalah papan informasi tadi. Sebanyak mungkin dibuat di tempat ibu dan bapak bertugas. Kalau kita mau komitmen menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi sekali lagi ibu dan bapak, akidah dan akhlak itu perlu diturunkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pemahaman tentang akidah, akhlak, sholat, puasa itu harus diturunkan dalam perbuatan sehari-hari. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, begitu kita bisa umroh tiap tahun. Tapi kita diam terhadap kasus kekerasan seksual, maka kita tidak menjalankan hablum minan nas. Atau mungkin kita menghardik anak yatim, nggak ngasih makan orang miskin. Maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Atau kita menimbun barang yang masih sebenarnya bisa dipakai oleh orang lain, tapi kita timbun sampai rusak. Maka kita termasuk orang yang mendustakan agama. Ingat dalam surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jadi begitu. Kalau cuma dibaca, tidak diaplikasikan, ya nggak akan bunyi itu namanya ayat dan hadis. Tapi begitu diturunkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan bunyi. Jadi hakikat dari akidah dan akhlak itu diturunkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Ibu dan Bapak. Ada yang mau kasih tanggapan? Jadi begini intinya Bu, terkait masalah kekerasan seksual tadi. Intinya tidak bisa kita mengharap pada satu pihak aja, misalnya pada penegak hukum saja. Intinya harus semua elemen masyarakat terlibat. Jadi ada kasus Bu, di kampung saya Bu, di kampung saya alhamdulillah kalau terkait masalah kekerasan seperti itu tidak ada Bu. Nah, jadi jangankan kasus seperti itu, kasus seperti ada muda-mudi yang tertangkap seperti itu heboh satu kampung Bu. Dari BPD, kepala desa, perangkat desa turun tangan, panggil yang tertangkap tadi, panggil kedua belah keluarganya di sidang. Jadi macam mana ini masalahnya? Selesaikan. Jadi akhirnya para pelaku yang tertangkap basah tadi itu akhirnya diasingkan keluar dua-duanya. Jadi intinya masyarakat dan seluruh elemen harus bersatu untuk menangani masalah ini, tidak bisa hanya mengharapkan pada penegak hukum. Jadi intinya jangankan masalah kekerasan seksual. Kalau di kampung kami masalah tertangkap itu aja udah. Apalagi kalau kekerasan seksual seperti pemerkosaan habis. Penegak hukumnya dia habis. Jadi saya dengar kawan-kawan yang mengatakan tadi ada di daerahnya yang korban tadi disuruh nikah sama pelakunya, itu sangat disayangkan betul. Di kampung kami habis tuh, tak sampai. Alhamdulillah tempat kami itu aman itu. Cukup Bu, demikian. Ya, terima kasih Pak Damullah. Saya setuju ya. Jadi memang kalau lingkungan masyarakat kita aman, anak-anak kita bisa tumbuh kembang dengan baik. Begitu. Jadi percuma kita nyuruh anak perempuan kita pakai jilbab, menutup aurat, kalau kita tidak mendidik anak laki-laki kita untuk menghormati perempuan. Itu nggak ada dampaknya. Karena banyak sekali kasus kekerasan seksual itu perempuannya pakai jilbab. Perempuannya menutup aurat. Sama kayak tadi yang saya contohkan. Di gereja juga ada kasus kekerasan seksual. Dan pelakunya pastor. Kenapa Ibu Andika? Nah,
Jadi kasus-kasus kekerasan seksual itu terjadi lintas agama, lintas negara, lintas benua. Dia bukan hanya terjadi di Islam, dia juga terjadi di Kristen, terjadi juga di Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Di Bali juga ada kasus kekerasan seksual. Jadi kita tidak bisa menutup mata dan tidak bisa denial ya, tidak bisa oh begini apa menyangkal begitu. Karena memang ini terjadi lintas agama. Baik Ibu dan Bapak, ini salah satu cara untuk menurunkan makna dari akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti pada pertemuan selanjutnya, ketika kita akan membahas soal sejarah tentang apa namanya penyebutan perempuan dalam Al-Quran, kita akan menemukan peran perempuan dalam haji dan umroh, peran perempuan dalam sholat 5 waktu ya, perayaan Isra dan Mi'raj, begitu ya. Saya ingin ya Ibu dan Bapak juga aktif presentasi gitu dan bisa memberikan gagasan. Jadi saya mengundang minggu depan ada mungkin 3 orang ya dari Ibu dan Bapak yang berkenan presentasi tentang materi peran perempuan dalam agama. Yang pertama adalah Isra dan Mi'raj ya, di mana peran perempuan di situ. Kemudian yang kedua adalah haji dan umroh begitu. Kemudian yang ketiga adalah peran perempuan dalam perpolitikan. Ya. Boleh saya mohon kesediaan Pak Yudi Arsa begitu, kemudian Pak Amran, kemudian ini yang kameranya dibuka ya, jadi saya mengapresiasi Ibu dan Bapak yang kameranya dibuka, Ibu Indriani begitu, dan satunya lagi Ibu Rasiem. Oke, sebenarnya ada Pak Asep juga, ada Pak Mardin, ada Pak Adamullah, ada Pak Supandi, ada Pak Wahono begitu. Atau dibuat satu kelompok kali ya? Nggak usah deh. Udah yang saya sebutkan tadi aja. Nanti minggu selanjutnya kita giliran yang presentasi. Nanti ada Pak Adamullah, ada Pak Supandi, ada Pak Wahono, Pak Asep, dan Pak Mardin. Begitu ya. Tapi untuk minggu depan itu tentang peran perempuan dalam bidang politik, kemudian perempuan ya berkontribusi dalam haji dan umroh, kemudian juga perempuan dalam Isra dan Mi'raj. Itu mohon dipresentasikan oleh Ibu Rasiem, Ibu Indriani, Pak Amran, dan Pak Yudi Arsa. Bisa dibuat PPT-nya berempat ya? Oke? Iya, insya Allah, Bu. Sinyal aman ya? Sinyal aman ya? Oke. Baik, nanti kalau misalnya butuh Zoom untuk diskusi berempat, saya akan fasilitasi untuk Zoom. 4 orang cukup? Atau mau tambah orang? Tambah juga nggak apa-apa, Bu. Gimana Pak Yudi, Pak Amran, Bu Indiani? Tambah orang atau cukup? Ya. Insya Allah siap, Bu ya. Siap. Kami. Gimana Ibu? Terserah saja mau ditambah atau tidak. Terserah tambah atau tidak. Kalau Pak Amran gimana? Pak Amran penentunya nih gimana? Tambah atau tidak Pak Amran? Suaranya tidak terdengar Pak Amran? Kayaknya speakernya ya. Pak Amran? Oh, insya Allah bisa. Oke deh. Berarti berempat ya. Oke, kita percayakan besok kita akan mendengarkan pendapat dari Ibu dan Bapak terkait tadi soal kepemimpinan perempuan dalam politik, sejarah perempuan dalam Isra dan Mi'raj, dan sejarah perempuan dalam haji dan umroh. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak atas kesediaannya. Saya senang sekali nih kalau kayak gini, berarti kita aktif diskusi. Nanti presentasinya dari jam 6 ya, 6.30 sampai jam 7 begitu, sekaligus tanya jawab. Nah, kemudian nanti dari jam 7.15
sampai jam 8 itu kita kasih materi yang kedua, itu adalah tentang apa ya, pengembangan atau penguatan pembangunan desa, ya. Jadi pengembangan dan penguatan desa untuk perempuan dan anak serta kelompok-kelompok rentan ya, seperti disabilitas dan lain sebagainya. Saya mohon berkenan lagi yang kameranya dibuka. Ini saya sangat apresiasi. Ada Pak Supandi, ada Pak Adamullah, ada Ibu Naomi, ada Pak Yudi, kemudian ada Pak Asep ya. Nah, ini berlima itu presentasi yang tadi temanya. Jadi pengembangan atau apa ya, peningkatan desa ya untuk yang inklusif. Jadi untuk disabilitas, untuk perempuan dan anak, apakah musrembangnya mengakomodir tentang puskesmas dan lain sebagainya. Bisa ya, itu dipresentasikan dari jam 7.15, selanjutnya dengan tanya jawab sampai maksimal jam 8. Nanti kalau misalnya waktunya kurang, kita bisa tambah sampai jam 8:30. Jadi saya juga ingin dapat pencerahan dari Ibu dan Bapak yang punya sebagai penguasa desa begitu, pengalamannya boleh ya dibagi gimana begitu. Jadi ada Pak Asep, mohon dicatat ya, Pak Asep, Pak Adamullah, Pak Yudi, Ibu Naomi, siapa lagi tadi? Pak Supandi, ya. Jadi Pak Adamullah, Pak Supandi, Pak Yudi, Ibu Naomi, tadi saya 5 deh. Satu lagi siapa ya? Siapa Pak Asep? Siapa, Bu? Saya menyebut 5 orang. Tadi Pak Adamullah, Pak Asep, Pak Yudi, Ibu Naomi. Siapa? Bu Indri, Bu Indri. Bu Indri sudah sesi yang pertama, Sudah. presentasi tentang yang perempuan. Siapa ya? Belum judulnya, Bu. Tadi Pak Asep, Pak Adamullah, Bu Naomi, Pak Yudi. Oh, Pak Supandi. Pak Supandi jangan pura-pura nggak dengar. Ini tuh, Bu, lagi nyatet, Bu. Pura-pura nggak dengar. Lagi nyatet, Bu. Oke. Ya, Pak Supandi tadi. Jadi Pak Supandi, Pak Asep, Pak Yudi, Bu Naomi, Pak Adamullah ya. Nanti presentasi tentang pembangunan desa. Jadi apa nih dari pembangunan desa untuk inklusif? Inklusif ya, benar kan? Ya, untuk inklusif. Ini dari pengalaman Ibu dan Bapak saja, begitu. Jadi nanti kita bisa sharing ide. Begitu Ibu dan Bapak, jadi kita mencoba menurunkan akidah akhlak dan kehidupan sehari-hari yang lebih nyata, supaya itu menjadi amalan solehah kita semua, amal baik. Terima kasih Ibu dan Bapak, ada pertanyaan lagi? Ini bentuknya gimana, Bu? Nih catat apa gimana, Bu? Dipresentasikan Ibu. Dan sendiri-sendiri apa sekarang ini? Kerja kelompok. Tapi nanti yang bisa presentasi dari. satu orang. Kenapa? Presentasinya 1 orang, Tan. Enggak, yang presentasi 5 orang, tapi kerja kelompok. Jadi misalnya Ibu Naomi temanya apa? Misalnya disabilitas. Pak Supandi misalnya temanya dana desa untuk membangun puskesmas, karena di desa itu ada puskesmas. Misalnya begitu. Jadi tapi dari kisah nyata ya. Iya, Bu. Siap. Kisah nyata bukan ini. Jadi kisah nyata misalnya begitu, terus kalau sedang berproses juga nggak apa-apa. Atau misalnya dana desa itu untuk pemeriksaan pap smear perempuan, karena perempuannya itu pada mencucinya itu di mana namanya, di kali. Jadi separuh dari tubuhnya kan terendam air kali nih, air sungai. Jadi kemudian banyak yang sakit, akhirnya kemudian ada dana desa untuk kesehatan reproduksi perempuan misalnya begitu. Jadi kita coba turunkan mana mustodafin, mana duafa tadi kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu, setuju? Setuju, Bu. Siap. Ya, Bu. Oke ya. Ini ada chat dari Pak Yudi Asra, Pak Amran, Pak Yudi Asra, Ibu Indriani Pratiwi,
Satu lagi tadi Ibu Rasyim. Ya, Rasyim. Ibu Rasyim jangan diam aja, udah dipanggil sama Pak Yudi itu. Nggak boleh pura-pura lupa. Oke, baik ya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Nanti minggu depan kita kocok lagi siapa yang berkenan untuk presentasi. Tapi saya terima kasih banget nih Ibu dan Bapak. Apresiasi Ibu dan Bapak sudah membuka video dan sebagai bentuk apresiasi presentasi. Ini bukan hukuman ya. Ini bukan hukuman, ini apresiasi. Sungguh ini apresiasi. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Bu Yuli. Bapak jaga kesehatan Iya. ya. Bu, untuk di e-learning nggak ada ini ya, Bu? Absensi, Bu. Ada, betul-betul. Makasih saya diingatkan. Soalnya nggak, betul, saya dari belum tadi buka kosong. e-learningnya. Terima kasih Oh. diingatkan. Suka lupa Iya. saya. Soalnya nggak ada materi, Bu. Ya, nanti saya kirim materinya ya. Baik, makasih Bu. Yang musik tadi mau dikirimin juga. Oh, jangan, nggak usah, Jangan, Bu. nggak usah Bu, nggak usah Bu. Pelecehan sama perempuan, Bu. Kita dilecehin, Bu. Baik, terima kasih ya. Nanti saya kirim ya. Baik. Baik. Ya. Terima kasih Ibu Makasih dan ya, Bu, Bapak. ya. Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam sehat.